Di saat krisis ekonomi membawa ketidakpastian global maupun lokal, maka itu pertanda sudah saatnya kita berlatih hidup sederhana, agar dapat tetap melangsungkan kehidupan yang tidak pasti ini. Jangan berlatih berenang ketika kita akan tenggelam. Ketika kita mendapati kondisi sukar terkait finansial, maka ucapkan dua kata berikut ini di benak Anda secara berulang-ulang. Demi kesederhanaan, demi kesederhanaan, demi kesederhanaan. Bahkan, kita dapat menerapkan seni mengubah petaka menjadi berkah. Mengingat kita memiliki momentum untuk berlatih dan mengasah mentalitas diri kita di saat krisis ekonomi. Untuk itulah Sang Buddha memberikan wejangan berikut. Para bikhu, ada 5 jenis penghuni hutan ini. Apakah 5 ini? Seorang yang menjadi penghuni hutan karena ketumpulan dan kebodohannya. Seorang yang menjadi penghuni hutan karena ia memiliki keinginan jahat, karena ia didorong oleh keinginan. Kitab komentar menjelaskan mengenai apa itu didorong oleh keinginan. Ia berpikir, sewaktu aku sedang menetap di hutan, mereka akan memberikan penghormatan padaku dengan 4 benda kebutuhan. Dengan berpikir bahwa aku adalah seorang penghuni hutan. Mereka akan menghargai moralitasku dengan berpikir bahwa aku puas dan terasing, dan seterusnya. Demikianlah ia menjadi seorang penghuni hutan berdasarkan pada keinginan jahat, karena ia dikuasai oleh keinginan. Seorang yang menjadi penghuni hutan karena ia gila dan pikirannya terganggu. Seorang yang menjadi penghuni hutan dengan berpikir, hal ini dipuji oleh para Buddha dan para siswa Buddha. Dan seorang yang menjadi penghuni hutan demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran-kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan. Ini adalah kelima jenis penghuni hutan itu. Seorang yang menjadi penghuni hutan demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan, adalah yang terunggul, terbaik, terkemuka, tertinggi, dan yang terutama di antara kelima jenis penghuni hutan ini. Seperti halnya para bikhu, dari seekor sapi dihasilkan susu, dari susu menjadi dadih, dari dadih menjadi mentega, dari mentega menjadi ghee, dan dari ghee menjadi krim ghee, yang dikenal sebagai yang terbaik dari semua ini. Demikian pula seorang yang menjadi penghuni hutan demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan, adalah yang terunggul, terbaik, terkemuka, tertinggi, dan yang terutama di antara kelima jenis penghuni hutan ini. Para bikhu, ada 5 jenis pemakai jubah potongan kain ini, 5 jenis orang yang menetap di bawah pohon, 5 jenis orang yang menetap di tanah pemakaman, 5 jenis orang yang menetap di ruang terbuka, 5 jenis orang yang menjalankan praktek selalu duduk, 5 jenis orang yang menjalankan praktek menggunakan tempat tidur apa saja, 5 jenis orang yang menjalankan praktek 1 kali, 5 jenis orang yang menjalankan praktek menolak makanan tambahan, 5 jenis orang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya. Apakah 5 ini? Seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya karena ketumpulan dan kebodohannya.
Seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya, karena ia memiliki keinginan jahat, karena ia didorong oleh keinginan. Seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya, karena ia gila dan pikirannya terganggu. Seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya dengan berpikir. Hal ini dipuji oleh para Buddha dan para siswa Buddha. Dan seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya, demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan. Ini adalah kelima jenis orang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya. Seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya, demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan, adalah yang terunggul, terbaik, terkemuka, tertinggi, dan yang terutama di antara kelima jenis orang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya. Seperti halnya para bikhu, dari seekor sapi dihasilkan susu, dari susu menjadi dadih, dari dadih menjadi mentega, dari mentega menjadi ghee, dan dari ghee menjadi krim ghee, yang dikenal sebagai yang terbaik dari semua ini. Demikian pula seorang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya, demi keinginan yang sedikit, demi kepuasan, demi melenyapkan kekotoran batin, demi keterasingan, demi kesederhanaan, adalah yang terunggul, terbaik, terkemuka, tertinggi, dan yang terutama di antara kelima jenis orang yang menjalankan praktek memakan hanya apa yang ada dalam mangkuknya ini.